Oke, halo selamat sore semuanya. Suara saya kedengaran? Terdengar, Kak? Oke, oke perkenalkan teman-teman, saya Roberto, selaku software arsitek di PT Aselis Tentara Indonesia, yang 1 jam ke depan akan membawakan materi performance test using Gmeter. Nah, sebenarnya sebelum itu saya share screen dulu. Oke, apakah screen-nya udah muncul? Sudah, Kak. Udah. Oke. Jadi, apa sih performance test itu? Nah, performance test itu adalah testing non-fungsional yang digunakan untuk mengetahui seberapa cepat aplikasi kita, seberapa responsif aplikasi kita tersebut, dan di dalam kondisi yang diberikan gitu. Jadi misalnya kalau biasanya teman-teman di sini mungkin lebih akrab dengan unit test gitu ya. Ketika baik developer ataupun analis biasanya kalau ngerjain satu fitur di sebuah aplikasi biasanya kan pasti dites, misalnya mulai dari validasi, terus kalau kesimpan datanya udah benar atau enggak, kalau transaksi juga apakah udah ke record di database. Nah itu lebih ke functional test. Tapi kalau non functional test ini lebih ke arah aplikasi ini bisa jalan nggak, terlepas dari itu benar atau salah gitu. Nah, performance test sendiri ini dibagi jadi ada banyak tipe dari performance test. Jadi yang pertama load testing. Load testing itu apa sih? Jadi let's say gini, kita sebagai developer diminta buat sebuah aplikasi untuk sebuah perusahaan dengan total karyawan atau kita sebut user itu 100 orang. Nah, kita akan melakukan tes setelah aplikasi kita jadi, sebelum go live itu kita tes apakah kalau kita gunakan untuk 100 orang secara bersamaan, apakah aplikasi ini bisa berjalan dengan baik atau malah langsung down servernya gitu. Nah, jadi hanya sebatas jumlah umumnya aja gitu. Jadi misalnya karyawannya 50 ya kita coba masukin 50. Nah, ini load test itu lebih ke arah biasanya buat aplikasi internal. Nah, sedangkan stress testing itu lebih ekstrim. Jadi kita tujuannya itu adalah dalam tanda kutip nyerang si servernya, kita lihat sampai sebatas mana dia bisa stop berfungsi. Jadi misalnya kita ambil contoh case, misalnya ada e-commerce itu kan, jadi ada tanggal-tanggal cantik yang free ongkir gitu ya. Nah, biasanya kan di hari-hari tersebut tiba-tiba usernya jadi banyak banget. Misalnya biasanya cuma 1.000 user, ini bisa jadi 10.000 user secara bersamaan. Nah, stress testing itu adalah untuk mengetahui kapasitas aplikasi dan server kita gimana sih kalau misalnya ada di kondisi tersebut. Jadi apakah dengan dihajar oleh 10.000 user tadi, aplikasinya masih bisa berjalan dengan normal, atau malah udah tewas gitu servernya. Nah, yang ketiga itu ada spike testing. Bedanya apa spike testing dengan stress testing? Nah, kalau spike testing lebih ke arah kalau misalnya tadi kita ngomongin tanggal cantik ya di yang stress testing. Nah, biasa kan di e-commerce juga ada flash sale yang cuma kayak 10 menit. Habis itu udah nggak rame lagi trafficnya. Nah, spike testing itu lebih menggambarkan gimana sih kalau misalnya penggunaan aplikasi tersebut meningkat dan menurun dengan drastis di satu waktu gitu. Sedangkan endurance testing itu adalah kita ngetes ini sama kayak load testing tapi dalam waktu yang lebih panjang. Misalnya kalau load testing cuma sekali jalan, nah si endurance testing ini kita hajar dengan full kapasitasnya seberapa dan dalam durasi tertentu. Misalnya sejam dijalanin terus, apakah kita cek aplikasi kita itu mengalami penurunan dari performance-nya atau servernya mungkin bisa memory leak atau enggak begitu. Nah, kemudian yang kelima ada volume testing. Volume testing ini lebih ke arah kapasitas dari database kita ketika digunakan oleh banyak
transaksi. Jadi misalnya kita ambil contoh misalnya yang barusan deh, kayak ada lomba buat yang pakai filter Instagram buat story kan dari eventnya Aslis ini. Nah, kan kita jadi ngupload kita ngupload story nih. Otomatis kan kalau kita berpikir secara sistem itu kan nyimpen ke si database-nya Instagram. Nah, di situ jadi kita kalau eventnya banyak pesertanya, terus semua orang upload, apakah server kita bisa menjaga performance-nya gitu. Nah, selain itu ada lagi satu yang namanya scalability testing. Nah, tapi ini lebih ke arah server yang menggunakan teknologi cloud. Kalau misalnya on-premise biasanya kita pakainya lebih ke yang load testing dan stress testing. Nah, scalability testing ini buat apa sih? Jadi kan kalau misalnya kita tahu ya, kalau kita menggunakan produk cloud gitu, misalnya kita sebut aja Azure atau AWS, dia kan bisa menyesuaikan si server yang kita gunakan berdasarkan traffic yang ada. Nah, si scalability testing ini lebih ke arah bisa nggak sih dia ketika seberapa cepat dia bisa menyesuaikan si kapasitas servernya tersebut mengikuti load yang ada gitu. Nah, di sini kita lihat load testing versus stress testing. Seperti yang barusan saya jelaskan, kalau di sini load testing lebih ke behavior normalnya si aplikasi ini berjalan. Jadi enggak dibikin dia stres gitu ya. Jadi tujuannya juga bukan buat nge-break sistemnya. Sedangkan kebalikannya dari stress testing adalah dia itu lebih ke kondisi yang ekstrim. Jadi enggak sesuai dengan biasanya. Begitu. Nah, kemudian Gmeter. Apa sih Gmeter itu? Jadi Gmeter adalah sebuah aplikasi performance test yang open source. Ya. Kenapa untuk topik kali ini saya pilih Gmeter karena Gmeter satu gratis, kita suka gratisan dan ini mudah diinstal gitu ya. Dibanding dengan performance test tool yang lain tuh ada yang free tapi kayak dibatasin, kita nggak bisa lebih dari berapa concurrent user misalnya. Jadi kalau di Gmeter kita cukup bebas buat bikin skenario-nya. Nah, kelebihannya apa sih Gmeter ini? Gmeter ini kelebihannya pertama gampang diinstal karena kita cuma butuh satu Java dan OS ya. OS apapun bisa gitu. Dan juga Gmeter punya user interface yang friendly. Jadi mungkin yang buat pemula yang nggak biasa pakai command line bisa juga pakai fitur UI-nya. Dan juga bisa juga pakai command line fiturnya. Oke. Kemudian kekurangannya, jadi Gmeter ini lebih bisa testingnya itu nggak mencakup JavaScript. Jadi kalau misalnya buat tampilannya itu kita nggak bisa sampai level situ kalau menggunakan Gmeter, tapi lebih ke arah performance dari si API-nya biasanya yang dites melalui Gmeter. Nah, kekurangan yang kedua adalah memori consumption-nya itu cukup tinggi kalau kita menggunakan fitur yang ada pakai interface itu. Nah, kalau gitu kita mulai aja ke demonya. Gimana sih caranya pakai Gmeter? Jadi, let's say ini udah diinstal. Kalau teman-teman mau install tuh bisa ke websitenya Apache Gmeter. Untuk versi Java-nya yang require itu Java 8. Oke. Nah, jadi ketika kita buka aplikasi Gmeter, kurang lebih tampilannya kayak gini. Di sini text pane-nya kita
Jadi kita buat nama test plan-nya demo performance testing. Kemudian step berikutnya adalah kita buat thread. Di sini kita buat thread group. Jadi thread group itu apa sih? Jadi thread group itu kita mengelompokkan satu proses yang ketika dieksekusi dia akan berjalan secara berurutan di dalam thread group tersebut. Nah, kecilan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang perlu kita perhatikan adalah 3 yang ini nih, number of thread, user, ramp-up period in seconds, loop count. Nah, jadi apa sih si 3 properti ini? Jadi number of thread itu usernya, jadi kita mau bikin skenario itu ada berapa user sih yang mau kita coba. Nah, let's say tadi kita bikin ada 100 orang pengguna. Nah, kemudian ramp up period itu apa? Jadi ramp up period adalah durasi yang dibutuhkan ketika kita running skenario ini, berapa lama periode yang dibutuhkan buat mencapai dari 0 sampai X user. X user itu yang di sini ya. Jadi misalnya kayak gini berarti untuk dari 0 sampai 100 user, kita butuh 1 detik buat menjalankan eksekusinya. Kalau misalnya kita ubah ini jadi 10 detik, itu ntar jadinya 100 dibagi 10. Jadi per 1 detik, dia akan ngejalanin 10 thread. Itu ya. Nah, kemudian loop count ini adalah mau berapa kali dijalaninnya per user. Jadi kalau misalnya ini dijadiin 2, nanti akan berlangsung selama 200 kali. Gitu. Karena di sini 100 dikali 2. Gitu. Nah, di sini. Kemudian kita tambahkan ini, jadi klik kanan di thread group-nya, kita tambahin sampler. Di sini banyak banget yang bisa dicoba gitu. Tapi di sini kita akan coba HTTP request. Nah, sebelumnya saya udah prepare simple web API. Nah, kita akan tes menggunakan Gmeter. Oke, di sini protokolnya HTTP localhost, port number, metodenya get, di sini API-nya, root-nya itu di API v1/product. Kemudian kita harus menyiapkan yang namanya listener. Nah, buat apa sih listener? Ini buat ngecek hasilnya gimana dari proses si HTTP request ini. Jadi nanti hasilnya akan muncul di sini. Biasanya yang digunakan itu tree. Jadi selain view result, kita tambahin juga yang summary report-nya. Oke, di sini kita rename biar ntar kalau kita generate report-nya nggak bingung. Ini get product. Nah, untuk itu kita coba jalankan. Tadi cek lagi 100 user 1 detik. Sebelum itu kita harus save. Kita namain
Oke, kalau kita lihat di sini, sorry. Nah, di sini tuh lebih ke arah step by step-nya yang dilakukan. Jadi kalau kita scroll ini total ada 100 data. Di masing-masingnya ada nih load time-nya berapa, ini semua dalam millisecond. Nah, kalau mau lihat yang versi simpelnya, itu ada di sini, di summary report. Kita bisa lihat total sampelnya berapa, 100. Average waktu yang dibutuhkan buat nge-load API tersebut berapa? Di sini 5 detik berarti ya. Minimalnya 4570, maksimalnya jadi ini 4,5 detik, nih 5,6 detik. Tuh, dengan errornya itu 0%. Nah, kita bisa menggunakan fiturnya buat bikin reportnya dari dalam bentuk HTML. Caranya gimana? Kita menggunakan, ini harus pakai command line. Jadi signature int, terus kita kasih path dari tempat kita save tadi, file JMX-nya. Kemudian location aja di sini result Oke, jadi dengan script ini kita akan menghasilkan satu report dalam bentuk HTML. Nah, di sini lebih user friendly, ada grafiknya juga. Nih, jadi di sini kita bisa lihat kalau dari total kita skenario tadi, semuanya berhasil dijalankan. Nah, tapi kalau kita lihat, APDX-nya itu rendah. Nah, APDX itu apa sih? Nah, APDX itu Application Performance Index. Jadi dia 0 sampai 1. Ntar ada slide-nya yang ngejelasin skor-skor dari APDX itu gimana dan cara perhitungannya. Nah, 0,025 ini tuh rendah banget karena di bawah 0,5 itu dianggap aplikasi itu nggak oke. Itu. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi lamanya dari waktu respon aplikasi kita tersebut? Nah, ini sebenarnya nyambung dengan dua materi sebelumnya yang dibawakan oleh Pak Devin dan Pak Egar. Jadi itu bisa karena code-nya berantakan. Kita ngomong berantakan itu lebih ke yang duplikat ya. Jadi ada misalnya harusnya bisa diselesaikan dalam satu step, tapi kita itu berulang-ulang. Jadi kita tarik datanya sekali, terus baru diolah lagi, padahal bisa diproses dalam satu kali jalan. Waktu kita tarik, langsung kita olah. Misalnya kita kasih kondisi, atau sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga karena servernya. Di sini kita menggunakan local server dengan laptop yang saya pakai untuk presentasi. Jadi itu juga mempengaruhi
dari kecepatan respon si aplikasi tersebut. Biasanya kita ketika melakukan performance test, kita ngujinya itu di komputer yang speknya kurang lebih sama dengan server nanti ketika dia dipakai untuk umum atau udah go live lah istilahnya. Itu. Jadi dengan demikian kita bisa dapat gambarannya kalau misalnya di production nanti gimana sih kondisinya kalau misalnya kita testing dengan laptop kentang nih performance testnya, terus baru pakai 10 user aja udah nggak kuat gitu. Nah, kan nggak valid datanya kalau di-compare ke si speknya server gitu. Nah, di sini kita tambahin lagi satu HTTP request. Sini kita nambahin yang namanya insert product. Nah, di sini udah ada 2 metode ya, yang satu get buat get datanya, yang satu post. Oke. Di sini karena kita post dan kita mau insert data ke database kita harus menyesuaikan parameternya di sini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang biasanya pakai Postman, nah kurang lebih ini mirip kayak gitu. Kita lagi mau testing kita mau testing API yang kita buat, kita hit lewat Postman. Kurang lebih parameternya sama. Cara ngisinya kayak gitu. Di sini juga bentuknya JSON. Nah, karena di sini yang saya siapkan itu ada 3 parameter. Pertama name, price, oke, jadi anggap di sini sebelumnya kita cek dulu di database kita. Masih kosong. Kemudian kita coba eksekusi lewat si Gmeter. Nah, untuk itu kita coba dulu satu user biar nggak duplicate datanya. Kita tes. Oh, sorry. Kita bisa clean ini biar karena kalau kita jalanin terus-menerus, log-nya itu di sini di view result tree-nya akan numpuk. Kita jalankan. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada error nih. Kenapa error? Response code 415. Oke, unsupport media type. Di sini kita perlu tambahin ketika kita ada mau testing di Gmeter itu fitur yang ngepost dengan metode post, kita perlu tambahkan satu namanya config element HTTP header manager. Di sini kita tambahkan content type. Application JSON biar dia bisa nerima si request body-nya. Oke, kita clear lagi. Nah, data sudah masuk. Ya, kalau kita lihat load time-nya berapa? 341 milisecond, berarti sekitar 0,3 detik.
Tuh. Cek di DB apakah sudah masuk. Datanya udah masuk di DB. Nah, kalau misalnya kayak gitu ribet dong kalau kita ngetes satu-satu nih, masa udah mau ngebom server, mau hajar transaksi banyak-banyak, tapi harus manual kayak gitu. Tenang, kita bisa pakai fitur upload Excel-nya. Di sini kita tinggal tambahin config element CSV dataset config. Nah, di sini kita set file name-nya, kita pilih. Tadi sebelum mulai sesi ini saya udah siapin data.csv. Cek dulu. Oke, di sini saya udah prepare 25 data. Nah, di sini, oh ya, kalau untuk yang file ini, formatnya harus yang CSV ya, nggak bisa yang Excel yang XSLS, nggak bisa. Nah, kemudian di sini variable names-nya itu jadi gini, file yang ada di file CSV ini, datanya akan dijadiin variabel. Nah, kita namain variabelnya itu karena di sini secara urutan data itu product name, terus di sini kita ada price-nya, di sini stock. Jadi kita urut name, price, stock. Nah, kita pisahinnya menggunakan koma. Kemudian delimiter itu dia ngebacanya per apa sih? Jadi karena di sini kita menggunakan yang garis lurus ini, di sini kita ubah. Kalau di sini kan by default-nya dia koma. Kita ubah di sini jadi garis lurus. Nah, terus sharing mode. Sharing mode itu apa sih? Sharing mode itu di sini kan ada 4 nih. All thread, current thread group, current thread. Jadi gini, kalau all thread itu misalnya kita taruh si CSV-nya itu di luar nih. Terus di sini kita ada tambahin thread group, tambahin thread group. 1, 2, thread group 3. Nah, ketika kita menggunakan kondisi sharing mode-nya itu all thread, jadi si file Excel ini akan bisa digunakan buat 3 thread group ini. Jadi di grup 1 kepake, di grup ke-2 kepake, di thread group ketiga kepake juga. Nah, sedangkan kalau current thread group, ya berarti kalau dimasukin ke dalam sini, ya udah buat satu thread ini aja. Misalnya di sini ada 10 API yang mau kita tes HTTP request-nya. Nah, itu berlaku buat 10 HTTP request tersebut. Nah, sedangkan kalau yang current thread itu gini, ini bisa dimasukin ke masing-masing HTTP request. Kayak gini. Jadi, kalau di sini masuk berarti si file CSV ini hanya berlaku untuk insert product, untuk thread insert product. Gitu. Kita pakai buat current thread group aja. Nah, di sini juga cukup simpel penggunaannya ya. Jadi kalau misalnya kayak gini ada banyak thread group nih, terus kita merasa nggak butuh buat performance test semuanya secara bersamaan. Kita bisa ya jangan dihapus, di disable aja. Nah, ketika ini di disable, waktu run otomatis yang skenario selain di sini di thread group 1 nggak akan dijalankan. Kalau misalnya ini udah diisi juga gitu. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke sini.
Nah, karena kita udah mau menggunakan si CSV-nya itu, kita nggak perlu Harvard yang kayak gini. Jadi, tambahin, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tidak bisa di zoom ternyata, sayang sekali. Kecil. Biar kelihatan. Kenapa di sini pakai dolar buka tutup kurung kurawal name? Karena di sini kita tadi namainnya dia name, gitu ya. Dia otomatis masuk ke variabel name tersebut. Nah, begitu pula dengan yang price dan stock. Nah, bedanya kalau yang price dan stock kan dia bukan string ya, jadi nggak perlu tanda petiknya. Jadi cukup dolar kurung kurawal nama variabelnya. Nah, kita refresh. Mari kita coba insert. Tadi kan total di sini ada 25 data. Kita ubah aja si thread grupnya ini jadi 25 user. Login dulu, jangan lupa. Nah, kalau kita lihat dalam 2 detik udah kelar semua eksekusinya. Nah, average get product-nya itu kita dapat di 868 milisecond, berarti 0,8 detik, minimalnya 201, berarti 0,2, maksnya 2 detik ya, cukup lama buat get product doang. Nah, kalau misalnya, lupa generate itunya tadi ya. Sebelum itu kita coba cek dulu produknya apakah udah masuk semua, 25 yang barusan. Oke, masuk. Oke, coba kita generate si reportnya. Kita bedain demo. User, oke. Kita bisa lihat di sini. Untuk appendix-nya itu akumulasi dari 2 web API barusan itu 0,93 per 1. Nah, jadi kalau kita lihat average-nya, totalnya itu kita akses 0,3 detik, hampir 0,4 detik. Kalau misalnya kita masuk dulu ke perhitungan. Nah, ini nggak penting, PowerPoint-nya. Kita langsung praktek. Nah, di sini APDEX score. Jadi, untuk scoring-nya kurang lebih kayak gini.
Jadi 1 sampai 0,94 itu excellent, 0,93 sampai 0,85 itu good, 0,84 sampai 0,7 itu fair. Jadi ya batas wajarnya anggapannya di segini ya, 0,84 sampai 0,7. Nah, sedangkan 0,69 sampai 0,49 itu ya poor. Ya kalau udah di bawah 0,49 udah anggapannya parah banget lah gitu ya. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya adalah begini, satisfied count. Nah, satisfied count itu kalau misalnya kita lihat dari reportnya, toleration threshold-nya itu di 0,5 detik. Nah, jadi ketika dia ada di titik 0,5 detik sampai 1,5 detik, ya di sini ya, frustration threshold. Jadi kalau misalnya dia udah di atas 1,5 detik, dia dianggap ya udah nggak oke lah gitu aplikasinya. Nah, rumusnya adalah seberapa banyak si satisfied count-nya ditambah tolerating count. Nah, ini let's say berarti ada kita tadi sampling 25 user. Jadi anggapannya ada 10 itu yang di bawah 500 milisecond, terus sekitar 10 lagi itu di antara antara 500 dan 1500. Nah, 5 di atas 1500 milisecond. Nah, kalau kayak gini case-nya, berarti dengan rumus ini kita hitung 10 ditambah 10 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0. Jadi untuk menentukan APDEX itu kita mengignore yang melewati batas si frustrated count ini. Jadi kalau dia udah lewat dari frustration threshold-nya, udah dianggap nggak masuk hitungan. Nah, kemudian ini dibagi dengan 25. Total kita ngejalanin skenario-nya. Jadi ya ini jumlahnya ini kan nggak exact ya, ini cuma contoh. Jadi kalau kita lihat untuk si get produknya APDX-nya 0,88, berarti kalau berdasarkan ini masih masuk ke yang good. Untuk si insert produknya 0,98 masuk ke excellent gitu. Jadi masih aman nih karena kita baru hajar dengan 25 concurrent user gitu ya. Ntar kita coba bom 1000 user. Oke. Kita coba bersihin lagi yang ini. Excel-nya kita tambahin. File Excel-nya.
Oke. 500. Oke, kita pindahin ke sini. Terus dulu, kemudian kita save, close, kita jalan lagi. Tadi ini yang pertama satu, ini yang pertama lupakan, ini yang 25 user, kita sekarang coba yang 500 user. CPU saya mulai tersiksa. Kalau kita lihat udah total jalan 455, errornya masih 0. Oke, udah kelar. Untuk 500 user, dengan total errornya itu masih 0%, tapi cukup lama butuh waktunya ya. Average-nya itu di 23.761 detik. Berarti ya 20 detik ya. Lama banget. Nah, buat insert produknya juga 19.005 millisecond, which is 19 detik. Dengan kondisi min-nya 65 millisecond, nah itu kecil banget sih. Tapi buat maksimalnya ini nggak masuk akal. 35 detik buat insert satu barang doang. Padahal kolomnya juga nggak banyak gitu. Cuma 3 yang kita isi ya. Cuma nama, price, dan stok. Oke. Cek lagi. Datanya apakah sudah masuk. Seperti tadi ada 1, 25, sekarang ada 25. Oke. Untuk datanya masuk semua. Nah, mungkin kita ulangi lagi. Tesnya itu kan yang ini. Biar ke generate file HTML. Summary-nya masih ada errornya 0 dari 500, masih aman. Nah, tapi ini finish-nya belum ya, masih 0. Ya, jadi nggak disaranin teman-teman buat nyoba ini di laptop pribadi. Kalau misalnya mau performance testnya itu yang lebih ke arah stress testing ya. Karena itu ya begini, menyiksa device kalian. Jadi kalau mau coba untuk kebutuhan user di server mereka aja.
Oke, lama banget. Oke, kita cek hasilnya yang 500 user. Nah, di sini udah mulai nih, ketika 500 user, APDX-nya cuma 0,009. Nah, tapi sebenarnya itu balik lagi ya, ke kapasitas servernya. Kalau misalnya kayak gini kan, aplikasinya udah simpel banget nih, cuma insert, cuma get, dan itu juga nggak ada yang aneh-aneh gitu. Buat nge-get-nya cuma benar-benar get dari DB, langsung ditampilin, langsung balikin respons. Dan insert-nya pun demikian, cuma ada validasi. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti nyobanya itu udah aplikasi yang cukup kompleks, nah itu baru mungkin kita bisa cek apakah ada kompleksitas dari isi aplikasi itu yang bikin prosesnya jadi lambat. Ya, misalnya penarikan data ke database yang berulang, padahal bisa di-reuse gitu, sekali ditarik bisa di-reuse berkali-kali. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya datanya udah simple banget, query-nya udah simple, berarti itu lebih kendalanya ke server, which is kita harus upgrade servernya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa bisa kecil banget? Nah, rumusnya sama kayak tadi. Kalau kita lihat di sini, rata-rata yang waktu digunakan itu 20 detik. Ya, otomatis dia masuk ke rumus yang ini nih. Kalau dari 500 masuk di sini 480, ya sudahlah, tidak ada harapan gitu di skor dari application performance index-nya. Gitu, teman-teman. Jadi selain itu kita bisa lihat juga di sini grafiknya nih. Makin lama makin lelet performance-nya untuk yang si get product. Kenapa gitu? Karena gini, posisinya untuk skenario yang saya buat di sini tuh get product itu get semuanya. Dan berarti setiap pertambahan kita insert produk, di user pertama kita insert satu produk nih. Kita get yang pertamanya kosong kan. Kita posisinya get produk dulu kosong, insert produk satu, berarti di user kedua waktu kita get produk itu dapat satu. Kita insert lagi di user ketiga dapat 2 produk dan seterusnya sampai ke user 500 yang nge-get semua produk kecuali produk yang di-insert di thread tersebut. Jadi otomatis semakin banyak datanya ya semakin lama juga. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya di get terakhir. Quest response data. Nah, ini kan udah banyak banget karena ke get semua. Nah, sebenarnya kalau misalnya secara normalnya di aplikasi yang dipakai user kan itu di pagination, nggak diambil semuanya kayak gini. Kalau ada ini baru 500 data. Kalau misalnya data transaksi yang sampai jutaan, ya kan pasti di pagination, nggak mungkin diambil mentah-mentah semuanya kayak gini. Tuh, nah, ini hanya buat visualisasinya aja, gitu ya. Kemudian menit lagi. Astaga. Oke, jadi kurang lebih penggunaan cara pakai Gmeter untuk performance testing aplikasi kalian tuh kayak gitu. Nah, untuk user manualnya kan di sini waktunya sangat terbatas, cuma 1 jam. Kita cuma baru satu case kayak gini. Nah, kalau misalnya pengen mempelajari tentang Gmeter lebih jauh lagi, kita bisa buka si gmeter.apache.org user manual index.html. Di sini tuh lengkap ya ininya. Step-stepnya juga, fitur-fiturnya apa aja yang bisa dipakai. Dan juga kalau misalnya buat teman-teman yang di Acelis, kalau penasaran, performance test itu gimana sih, pengen belajar lebih dalam lagi, bisa juga ya
hubungin saya langsung gitu. Paling gitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di teman-teman. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Roberto atas topiknya. Sangat menarik nih untuk bagi para internship juga. Ini juga apa ya, ilmu baru lah bagi kita semua karena belum pernah nyoba juga nih. Sekarang langsung aja buka session Q&A-nya. Ada yang mau nanya, boleh nanya di kolom chat atau buka mic langsung. Kak, sebelumnya aku mau nanya nih Kak, sambil nunggu. Kalau Iya. misalkan kan nyoba yang stress testing itu kan kalau di laptop kan agak ini ya CPU-nya kena banget Iya. ya. Kalau misalkan di server gitu, tiba-tiba usernya tuh melebihi kapasitas servernya. Itu yang terjadi apa tuh ya? Kalau misalnya kayak gitu. Gini, biasa kalau case kayak gitu antara servernya otomatis ke restart Ah, karena dia merasa kondisinya tidak baik-baik saja, dia otomatis restart ketika memory leak ya. Biasa tuh kita pernah kejadian di project itu sampai memorinya padahal udah 128 GB ya RAM di server, tapi dia bisa kepake sampai 100%. Nah, itu ke restart servernya. hmm. Itu. Ada yang nanya nih Kak, JMeter bisa gak ngelakuin script lebih kompleks lagi? Soalnya kalau CSV bukannya limitasinya banyak katanya gitu. Oke, kalau misalnya script yang lebih kompleks lagi tuh bisa. Jadi sebenarnya tuh nggak terbatas dengan CSV doang ya. Di sini kita bisa tambahin logic juga di per step-nya itu. Jadi itu mungkin kalau ada lain kesempatan kita bisa bahas juga. Jadi di sini tuh kan tadi kayak kita ada nambahin sampler dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa nambahin apa namanya properties lain di dalam apa namanya script kita tersebut. Jadi nggak terbatas hanya file Excel aja gitu, Aditya. Oke. Terus katanya, kalau dia basicnya mirip Postman, berarti ini bisa jadi tools buat automation juga ya Kak? Katanya. Bisa, dan Gmeter ini kita bisa integrate juga sama Selenium dan lain-lain. Jadi kalau mau testing, jadi ntar ada anggapannya extensionnya kita bisa install buat integrate ke automation tools lainnya juga gitu.